Aku ingat betul hari pertama tiba di asrama Melati, salah satu bangunan tertua di lingkungan kampus UNEJ. Bangunannya masih bergaya kolonial, dinding tebal, jendela kayu besar, dan koridor yang terlalu sunyi. Aku menempati kamar nomor 12. Di lantai 2. Kata kakak tingkat, kamar itu sudah lama tak ditempati. Tapi saat masuk, kamar itu bersih. Terlalu bersih, seperti baru saja dibersihkan oleh seseorang. Malam pertama terasa biasa saja. Sampai sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki pelan-pelan di koridor. Kupikir mungkin itu penghuni kamar lain, tapi saat kulihat dari lubang pintu, koridor kosong. Esok paginya, aku tanya teman sekamar, Tia, dan dia bilang dia tak dengar apa-apa malam itu. Aku mulai menulis kejadian-kejadian kecil ini di buku harian, sebagai bentuk dokumentasi, awalnya hanya iseng. Hari keempat, aku baru sadar lemari tua di pojok kamar tidak bisa dikunci meskipun anak kuncinya masih ada. Setiap malam, pintunya selalu terbuka sedikit, seolah ada yang mengintip dari dalam. Aku sempat menaruh pakaian dalam lemari itu, tapi setiap pagi, beberapa baju selalu berpindah posisi. Tia mengira aku sleepwalking, tapi aku tahu pasti aku tak pernah bangun malam. Suatu sore, saat sedang membersihkan lemari, aku menemukan celah rahasia di bagian bawahnya. Di dalamnya, terselip sebuah amplop lusuh yang tampak sudah sangat tua, berdebu dan menguning. Di depan amplop tertulis dengan tinta hitam, "Jangan dibuka kecuali kau ingin melihat yang kulihat." Hatiku berdebar. Aku ingin membukanya, tapi juga merasa ada sesuatu yang tak beres dengan surat itu. Setelah 3 hari menyimpannya di bawah bantal, rasa penasaranku menang. Aku membuka amplop itu pelan-pelan. Di dalamnya ada 1 lembar surat ditulis tangan, dengan tinta yang hampir pudar. Isinya adalah curahan hati seseorang bernama Sari, yang katanya pernah menempati kamar ini tahun 1997. Sari menulis bahwa dia dihantui oleh sosok perempuan berbaju putih yang selalu berdiri di ujung tempat tidurnya setiap malam. Ia mendengar bisikan yang memanggil namanya, dan kadang jendela terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Dalam suratnya, Sari berkata bahwa jika surat ini dibuka, maka dia akan tahu kamu bisa melihatnya. Malam itu, saat tidur, aku mulai bermimpi tentang gadis berambut panjang yang menatapku dari ujung ranjang. Tapi yang membuatku merinding, di pagi harinya, aku menemukan lembar surat itu basah oleh air mata, padahal aku tak menangis. Sejak surat itu kubaca, aku mulai merasa dia mengikutiku kemanapun. Di kamar mandi, bayanganku di cermin kadang bergerak lebih lambat dari diriku sendiri. Di kelas, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari balik jendela, padahal aku duduk di lantai 2. Aku mulai bertanya-tanya ke kakak tingkat dan staf asrama, apakah ada yang kenal nama Sari dari penghuni lama. Seorang ibu penjaga kebersihan terdiam lama ketika mendengar nama itu, lalu berkata pelan, "Kamu jangan sebut nama itu sembarangan." Ia lalu cerita bahwa 20 tahun lalu, ada mahasiswi yang meninggal bunuh diri di kamar 12. Katanya, Sari gantung diri setelah mengalami gangguan mental, tapi banyak yang percaya dia sedang dikejar sesuatu. Dan sejak itu, kamar 12 dikosongkan sampai aku datang. Tia mulai merasa tak nyaman sekamar denganku. Katanya, tiap malam dia merasa seperti ada orang ketiga di kamar. Aku sendiri mulai kehilangan tidur. Tiap malam selalu bermimpi tentang tangga asrama yang tak pernah selesai. Surat Sari juga semakin berubah. Tulisannya semakin gelap dan seperti baru ditulis, padahal aku simpan rapi dalam plastik. Dalam surat itu muncul kalimat tambahan, "Kau sudah membukanya."
Kini giliranmu menulis kelanjutannya. Aku kaget. Aku yakin kalimat itu tidak ada sebelumnya. Di malam yang sama, aku melihat bayangan putih melintas di depan cermin kamar mandi. Dan saat aku berbalik, tak ada siapa-siapa, kecuali aku menemukan seikat rambut panjang tergeletak di lantai. Tia akhirnya memutuskan pindah ke kamar teman lain, meninggalkanku sendiri di kamar 12. Aku pergi ke perpustakaan kampus, mencari arsip mahasiswa tahun 1997. Dan memang ada satu nama, Sari Wulandari, mahasiswi FKIP angkatan 1996. Ia sempat aktif di organisasi kampus, tapi namanya mendadak hilang dari semua catatan setelah tahun kedua. Aku menemukan fotonya, wajah manis dengan senyum tipis, tapi matanya, entah kenapa terasa kosong. Salah satu pustakawan berkata padaku bahwa ada yang pernah menanyakan Sari juga beberapa tahun lalu, tapi orang itu hilang kontak. Sejak saat itu, aku merasa aku bukan orang pertama yang membuka surat itu. Dan mungkin, aku juga bukan yang terakhir. Tapi berbeda dari yang lain, aku ingin tahu, apa yang sebenarnya Sari lihat? Aku mulai menulis surat balasan. Seperti diarahkan, aku menulis dengan tinta hitam, dan kalimat pertamaku adalah, "Aku membaca suratmu, dan aku melihatmu dalam mimpiku." Siapa kamu sebenarnya? Malam itu aku mimpi berada di kamar 12, tapi dalam versi masa lalunya. Dindingnya bersih, kasurnya rapi, dan Sari berdiri di dekat jendela. Ia menatapku dengan tatapan putus asa, lalu berkata, "Aku tak pernah berniat mengganggu. Aku hanya ingin didengarkan." Aku terbangun dengan air mata di pipi dan surat balasan yang masih menempel di tangan. Sejak saat itu, suara langkah kaki dan bayangan putih di kamar menghilang. Aku yakin, dia hanya ingin ceritanya diteruskan. Maka aku menulis semua ini di buku harianku. Suratnya kini kusimpan di perpustakaan kampus, di bagian belakang rak sejarah lokal. Tapi jika kau menemukannya, pikirkan baik-baik sebelum kau membuka amplop itu. Karena dia akan tahu kamu bisa melihatnya.